Kembali lagi bersama saya Rolando Sambuaga, kali ini di breakout session 2 ya, di room 4 ya kali ini ya. Dan kali ini tentunya oh ya buat teman-teman semuanya yang lagi nonton sore-sore ini mungkin biar lebih santai, bisa ambil dulu minumannya ya kan, cemilannya mungkin disiapin di kiri kanan, bisa sambil selonjoran di rumah sambil nonton. Ya, kita bakal belajar hal yang penting banget hari ini, yang keren banget. Kita akan ngebahas soal merdeka finansial lewat investasi. Dan tentunya saat ini saya nggak sendirian. Saya kali ini bersama dengan seorang teman, masih muda banget, milenials tentunya, keren, kece, pengalaman sudah di mana-mana tentunya. Dan ini kita akan ngebahas atau dia akan membagikan ilmu tentang salah satu alternatif investasi yang saat ini lagi ngetren dan makin banyak peminatnya, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia tentunya, yaitu aset kripto. Nah, siapakah narasumber saya kali ini? Siapakah sosok kerennya? Langsung saja kita menyapa, ini dia Teguh Kurniawan Harmanda. Halo. 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 Mas Halo Teguh Mas Bro. Kurniawan Harmanda, a.k.a. Bro Manda. halo Mas Aldo. Jadi, sehat Mas? Ya, oh sehat, luar biasa. Jadi sebenarnya gini nih Bro Manda, jadi sejak kapan ini Bro Manda berurusan sama musuh besarnya Superman ini? Iya. Masih tergolong baru kalau mungkin untuk di industri ya, masih terhitung 3 tahun Mas. Tapi memang pertumbuhannya luar biasa ya saat ini. Siap. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih ngomongin soal cryptocurrency ini, nah kita akan saya bakal bacain dulu nih ini profil singkatnya dari Bro Manda aka Teguh Kurniawan Harmanda. Siap. Jadi Teguh Kurniawan Harmanda dia adalah COO dari toko kripto. Lalu untuk education-nya ini S1 Software Engineering di UI Universitas Indonesia. Lalu S2 di S2 Business Valuation di UGM Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk work experiences-nya ini lebih dari 9 tahun bekerja di berbagai startup dengan berbagai project gitu ya. Dan tentunya dia adalah Chairman of Indonesia Crypto Asset Trader Association, lalu Chairman of Crypto Asset Committee at ICDX. Teguh Kurniawan Harmanda. Oke. Thank you, terima kasih. Mas Bro, yes, Mas Aldo. Manda, jadi bagaimana? Aman semuanya, sehat, terkendali? Aman, sehat, alhamdulillah. Cuman memang marketnya lagi bullish banget nih, makin menarik gitu, terutama untuk orang-orang baru, karena kan kadang-kadang untuk pemula itu suka takut-takut ya Mas. Tetapi untuk saat ini momentumnya bagus. Untuk pemula bisa masuk dan belajar lebih banyak tentang alternatif investasi di aset kripto. Oke, siap. Nah, kebetulan nih kali ini banyak banget pemula nih ya kan, termasuk gue nih pemula ya kan, baru banget belajar mengenai aset kripto ini. Nah, juga teman-teman kita Next Geners yang saat ini lagi join di sini itu kebanyakan mereka adalah mahasiswa dan juga anak yang baru kerja, fresh graduate. Dan ada juga anak-anak SMA nih yang nonton kali ini. Nah, kayaknya ini Bro Manda udah siap banget dengan presentasinya. Langsung saja Bro, silakan. Oke, thank you Mas Aldo. Selamat sore teman-teman semua, adik-adik, mas-mas, bapak-bapak, baik kaum milenial maupun agak kolonial ya. Karena industri untuk aset kripto itu nggak hanya milenial sebenarnya, tapi kaum kolonial juga cocok lah untuk bisa masuk ke aset crypto investment. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya. Kita hari ini akan diskusi santai apa sebenarnya aset kripto. Jadi saya nggak akan ngebahas tentang trading ya, saya nggak akan ngebahas tentang bagaimana harga itu naik atau turun gitu, tetapi saya ingin menjelaskan share gitu, apa sebenarnya aset kripto, bagaimana aturannya di Indonesia, apakah ini legal apa enggak, tapi saya nggak akan mau ngebahas tentang apakah ini haram apa enggak. Wah, itu udah ranahnya udah berbeda tuh. Iya, itu udah lebih jauh. Oke. Lanjut. Ini mungkin saya skip aja, tadi udah dijelaskan. Terima kasih Mas Aldo.
Ya, beberapa capture dari activity saya pernah diundang oleh PPATK, bagaimana kita bisa melakukan monitoring transaksi, terus kemudian tahun 2019 saya diundang di Hong Kong untuk share tentang ekosistem kripto di Indonesia saat itu, walaupun memang masih relatif baru. Saya juga diundang oleh Mabes Polri untuk bisa menjelaskan apa sebenarnya aset kripto, termasuk beberapa private sector seperti bank gitu ya, untuk bisa mengenalkan aset kripto lebih luas lagi. Sebelum saya lanjut gitu, tadi di awal udah dijelaskan oleh Mas Bro Aldo tentang saya pribadi. Saya juga akan membawa bahwa kami di toko kripto, saya tidak, maksudnya saya di sini personal sebagai toko kripto, kita sudah berlicense oleh Bapepti gitu, jadi kita sudah resmi sebagai pedagang aset kripto di Indonesia. Adapun sertifikat beberapa yang kita udah dapat ini menunjang, karena sekali lagi kenapa ini menjadi penting, bahwa banyak yang kita ketahui tentang industri aset kripto ini risikonya tinggi gitu. Untuk itu kami di platform gitu ya, di perusahaan untuk bisa meyakinkan gitu customer tentang fund atau dana yang mereka simpan. Oke, ini yang paling penting nih. Let's talk about money. Nah, ini pasti semua orang, iya, ini semua orang pasti happy ya, semua orang pasti suka gitu. Poin pertama adalah tentang aset kripto dan teknologi blockchain. Jadi ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada aset kripto dan ada teknologi blockchain. Saya akan menjelaskan dulu tentang teknologi blockchain yang menjadi underlying dari aset kripto tersebut. Blockchain atau teknologi protokol blockchain itu adalah buku besar ledger ya. Jadi ibaratnya akuntansi itu kan ada pencatatan gitu. Pencatatan tersebut itu dilakukan di banyak database yang tersebar di berbagai komputer yang ada di dunia gitu. Dengan kata lain bahwa blockchain itu sifatnya tidak tersentral, tetapi dia desentralisasi, tidak ada yang namanya middleman, tidak ada yang namanya pihak ketiga, yang ada hanyalah semua orang yang memiliki otoritas yang sama gitu. Nah, blockchain tadi itu terdiri dari beberapa rangkaian blok. Setiap blok itu melakukan pencatatan yang berbeda-beda gitu. Nah, ketika blok tersebut sudah penuh, maka dia akan pindah ke halo, Mas ini Bro menjadi Manda? penting. Yes. Oke, mungkin bisa diulang kurang lebih 10 second sebelumnya ngomong apaan. Oke. Sorry. Ini ya, dialek tadi dikit. Oke, lanjut. Ya, jadi blockchain tadi itu kan pencatatannya dilakukan secara digital antara satu blok dengan blok lain yang lainnya gitu. Nah, antara blok ini tadi mereka saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, agar blockchain itu bisa berkembang atau berjalan, itu ada 4 hal yang menjadi penting. Yang pertama adalah harus adanya transaksi yang terjadi, karena tanpa adanya transaksi, maka sebuah aset kripto itu tidak benar-benar akan berjalan gitu seperti semestinya. Terus kemudian yang kedua adalah transaksi itu harus diverifikasi. Transaksi itu juga disimpan di dalam blok dan kemudian dia akan diberikan hash sebagai validator. Validasinya. Nah, hal ini menjadi penting untuk kita ketahuin. Banyak orang yang bertanya selama ini, sebenarnya aset kripto itu apa sih? Apakah itu hanyalah sebuah penciptaan digital saja gitu? Tapi pada kenyataannya adalah di balik aset kripto tersebut itu terkandung data, informasi yang kemudian itu menjadi bernilai. Nah, itulah yang kemudian nilainya yang kita ketahui, harga Bitcoin itu naik sekarang sampai dengan 900 juta dan seterusnya. Nah, sedikit saya share dan cerita tentang sejarah blockchain ya. Bitcoin yang kita ketahui itu lahir pada tahun 2008 gitu, ketika banyak orang yang tidak percaya terhadap teknologi ketika orang tidak percaya terhadap centralized system, sehingga akhirnya mereka pindah kepada teknologi blockchain ini tadi. Kemudian mereka menyelesaikan efektifan di dunia nyata. Jadi kalau kita menganggap sekarang sudah efektif, ternyata kita bisa menggunakan teknologi blockchain, ini bisa menjadi lebih efektif lagi gitu. Dan kepercayaan orang-orang gitu ya terhadap transaksi tersebut itu akan menjadi lebih tinggi. Jadi gain trust-nya itu lebih baik. Karena apa? Tidak ada pihak tengah gitu. Semuanya dilakukan secara desentralisasi, semua orang prinsipnya sama. Kelebihan dari teknologi blockchain, nah ini yang menjadi menarik gitu. Pertama, teknologi blockchain itu sebenarnya dia adalah teknologi database, tetapi sifatnya itu abadi. Tidak ada orang yang bisa merubah data tersebut.
Yang kedua, sifatnya itu transparan nih, Mas Aldo. Jadi ketika ada sebuah pencatatan, saya nggak bisa diam-diam, oh nanti saya akan menghilangkan catatan ini, itu tidak segampang itu. Yang poin ketiga adalah teknologi ini sebenarnya lebih hemat dibandingkan teknologi yang udah ada, ya kan? Nah, yang keempat dari sisi transaksinya. Jadi teknologi blockchain ini transaksinya itu akan lebih cepat gitu dibandingkan dengan konvensional sekarang gitu. Walaupun memang ada beberapa case yang penerapan teknologi itu tidak menjadi efektif juga. Dan yang terakhir adalah sistem keamanannya yang memang double security. Jadi ketika saya mengimplementasikan sebuah teknologi, pada prinsipnya berarti saya mengimplementasikan sesuatu data yang sifatnya immutable, transparan, ya kan, trustable yang pasti, dan lebih secure, seperti itu. Nah, kita di Indonesia awal itu mengenal yang namanya cryptocurrency ya, di awal, sebelum kemudian aturan itu benar-benar ada. Tetapi cryptocurrency itu ada banyak nama ini. Ada yang namanya aset digital, orang bilang gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya aset virtual. Dan kalau sesuai aturan di Indonesia, aset kripto itu adalah nama yang legal yang ada di dalam peraturan Bapepti. Jadi kita tidak boleh lagi menyebutnya sebagai cryptocurrency karena kita membawa kripto itu bukan sebagai currency tetapi sebagai komoditi. Nah, berdasarkan FATF, ini adalah organisasi di dunia, bahwa aset kripto atau aset virtual itu adalah representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan secara digital, ditransfer, dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi gitu. Ini FATF ini hampir sama seperti apa ya, IMF ya, kurang lebih ya. Jadi mereka adalah organisasi dunia yang kemudian mengawasi adanya instrumen-instrumen baru di dalam aset komoditi. Nah, kita di Indonesia tidak boleh membawa aset kripto menjadi tujuan pembayaran, sehingga sekarang aset kripto itu dibawa menjadi tujuan investasi. Nah, jenis-jenis aset kripto ini juga banyak, Mas. Orang banyak tahu bahwa aset kripto itu hanya Bitcoin ya. Mungkin Mas Aldo juga tahu dan teman-teman yang lain bahwa Bitcoin ya, itu cryptocurrency gitu. Itu nggak salah, itu benar. Tapi dari kategori aset-aset kripto yang ada di dunia saat ini, saya mengkelompokkan menjadi beberapa hal. Ada yang namanya utility token, ada yang namanya asset-backed token, dan ada yang namanya security token. Nah, masing-masing token ini mereka punya karakteristik berbeda dan mereka membuat sebuah benchmark yang juga berbeda-beda. Contoh seperti utility token. Utility token ini digunakan hanya untuk kegunaan sesuatu, Mas. Contoh misalnya Bitcoin. Bitcoin itu memang purely hanya digunakan untuk transaksi ya, untuk di luar sana ya. Tapi kemudian untuk di Indonesia biasanya hanya orang beli dan jual aja terus kemudian simpan gitu. Terus untuk yang kedua itu ada yang namanya asset-backed token. Asset-backed token ini lagi apa ya, meningkat nih adopsinya gitu. Karena asset-backed token ini bisa mengurangi volatilitas. Jadi kalau kita ngomongin tentang investasi, ada sebagian orang yang jantungnya kuat kan. Ada orang yang jantungnya kurang kuat gitu. Maksudnya ketika dia ngelihat portfolionya turun, itu jantungnya berdebar-debar gitu ya. Tapi kalau misalnya trader atau investor yang inilah yang ulung ya, dia kalau ngelihat portfolionya turun banyak gitu, dia biasa aja lah, paling juga nanti naik lagi. Nah, untuk di asset-backed token itu bisa memitigasi resiko ketika harga dari aset kripto itu terlalu volatile karena si token jenis ini dia di backup oleh real asset. Jadi contoh misalnya ada sebuah token di mana tokennya itu di backup oleh emas, seperti itu, Mas. Terus poin ketiga ini adalah security token. Security token ini kurang lebih hampir sama seperti proses yang ada di bursa efek sekarang. Ada sebuah perusahaan yang udah established, terus kemudian dia mau melakukan tokenisasi terhadap perusahaannya berdasarkan dari nilainya, lantas kemudian dia jual keluar. Nah, itu adalah part dari security token. Yang keempat, yang sekarang lagi hype gitu, itu ada namanya DeFi. DeFi itu adalah decentralized finance. Nah, ini nih yang paling ditakutin oleh banyak bank ya, karena sebenarnya peran blockchain atau aset kripto itu bisa mengeliminate yang namanya intermediary party atau kemudian middleman. Jadi tidak ada lagi yang namanya bahwa orang itu harus menabung di suatu tempat yang sentral gitu, tetapi antar sesama komunitas mereka bisa saling berpartisipasi. Terus kemudian yang kelima, ini yang juga kemarin sempat ditweet oleh Elon Musk nih, Mas. Jadi Elon Musk itu kemarin sempat membawa tentang NFT, ada yang namanya non-fungible token. Nah, non-fungible token ini adalah token unik yang merepresentasikan dari sebuah hak digital. Jadi
ketika saya punya barang tertentu di mana barang saya ini unik nih. Jadi ibaratnya kayak lukisan, di mana lukisan ini hanya istilahnya lukisan Mona Lisa ya, misalnya ya. Nah, itu ketika kita melakukan tokenisasi ya, maka setiap orang itu punya hak pada bagian lukisan tersebut. Nah, semuanya itu akan dicatat di blockchain teknologi. Seperti itu, Mas. Jadi ada begitu banyak kategori tentang aset kripto supaya teman-teman juga tidak salah kaprah ya, tidak salah berpikir bahwa Bitcoin, cryptocurrency, udah itu aja. Enggak. Tapi memang jenis dari cryptocurrency atau crypto aset itu ada luar biasa banyaknya di dunia. Nah, ini beberapa contoh berdasarkan kategori yang tadi, yang udah kita share di depan gitu, Mas Aldo. Utility token itu yang kita tahu seperti Bitcoin, Ethereum, dan yang lain-lain. Ada yang namanya stablecoin, itu ada Tether ya. Itu Tether itu dia underlying-nya itu adalah USD, dolar. Terus kemudian Digix itu underlying-nya adalah emas. Terus kemudian security token itu ada Polymet, Torcoin, dan yang lain-lain. Nah, DeFi itu yang lagi hype nih. Untuk anak kripto ini nggak ada yang nggak tahu yang namanya Uniswap. Jadi ini dia membuat sebuah ekosistem baru di sistem keuangan terbuka gitu, sehingga orang bisa berpartisipasi untuk melakukan peminjaman, untuk bisa melakukan lending dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi banyak pertanyaan gitu yang kemudian saya akan bawa di forum ini. Terus terang, ini adalah slide spesial nih Mas, karena di beberapa presentasi saya nggak membawa ini gitu. Ini hanya presentasi saya ketika ke government ya. Jadi mekanisme pembuatan aset kripto. Orang selalu bilang bahwa aset kripto itu gampang kok dibuat. Benar, saya tidak mengatakan bahwa aset kripto itu susah dibuat, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang saya membaginya menjadi dua hal. Ada yang secara teknis dan ada secara bisnis ya. Secara teknis bahwa aset kripto itu dibangun atau dibuat oleh dua komponen gitu ya. Ini alternatif atau gitu. Yang pertama adalah saya membuat aset kripto dengan menggunakan blockchain saya sendiri gitu ya. Atau kemudian saya menggunakan teknologi yang sudah ada untuk saya buat aset kripto lainnya gitu. Jadi misalnya sekarang yang paling terkenal itu adalah Ethereum. Terus kemudian ada lagi yang namanya Binance Smart Chain gitu ya. Saya bisa membuat sebuah token baru menggunakan teknologi yang mereka punya. Seperti itu. Nah, itu kita sebut yang namanya token. Jadi ada dua cara itu. Nah, dari dua cara itu tadi, secara teknis itu tidak susah. Yang susah itu adalah dari skala bisnisnya, Mas. Kalau dari bisnisnya, itu kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita membuat sebuah token, jangan sampai ide kita itu menjadi bias ya. Karena banyak yang beredar sekarang token-token yang tidak bertanggung jawab, yang mereka hanya membuat token, tetapi akhirnya itu adalah MLM atau Ponzi nih, Mas Aldo. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan itu sangat masif di Indonesia ya. Masif lah. Yang namanya penggadaan uang aja masih laku kok, ya kan? Nah, terus kemudian poin-poin yang kedua adalah tentang tim pengembangnya. Jadi bahwa sebuah token atau coin itu dibuat, itu dia harus memiliki tim developer yang kuat. Yang ketiga, mereka harus melakukan audit eksternal secara berkala. Yang keempat, mereka harus memiliki namanya white paper. Jadi white paper itu hampir sama seperti prospektus ya. Jadi ketika saya membuat sebuah token, maka saya akan menyajikan semua informasi di dalam sebuah white paper. Yang kelima dan keenam ini lebih ke arah marketing. Nah, ini yang menjadi penting. Tidak hanya token itu dibuat, tetapi bagaimana token itu bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, dasar hukum tentang pengaturan dan otoritas yang ada di Indonesia. Nah, ini juga jadi pertanyaan bahwa, aset kripto sekarang udah legal ya, gitu. Itu masih banyak yang saya mendapatkan pertanyaan. Bahwa ada 3 aturan yang saya bawa di sini. Sebenarnya masih ada banyak aturan lagi gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah pertama, aset kripto itu diatur di Kementerian Perdagangan gitu, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 99 tahun 2018. Mereka itu mengatakan bahwa aset kripto itu diakuin sebagai komoditi. Nah, itu yang paling penting. Terus kemudian secara spesifik diatur oleh Peraturan Bapepti itu nomor 5 tahun 2019, Mas. Jadi bagaimana sebuah perdagangan itu untuk beli dan jual gitu ya. Saya menjadi seorang nasabah. Nah, itu semuanya diatur tuh Mas Aldo, dan itu cukup jelas aturannya, dan syukurnya sekarang ekosistem kita di perdagangan aset kripto di Indonesia itu cukup masif untuk saat ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa komoditi
seperti teh, kopi, coklat, itu sama aja seperti saya punya Bitcoin, saya punya Ethereum, atau saya punya aset kripto lainnya. Jadi sekarang sudah legal gitu, tetapi hanya diperbolehkan sebagai komoditi ya, di mana komoditi itu saya bisa beli dan jual, tetapi saya tidak boleh menggunakan aset kripto itu menjadi sebuah pembayaran gitu. Jadi namanya tidak boleh lagi menjadi cryptocurrency, tetapi sekarang menjadi aset kripto. Aset kripto. Nah, aturannya ini. Jadi nanti kalau saya bilang cryptocurrency, nanti saya bisa dijewer nih sama Mbak Mukti. Jadi cryptocurrency-nya saya coret, ya kan? Jadi sekarang kita mengatakannya adalah sebagai aset kripto. Di mana aset kripto itu sebenarnya dia adalah memanfaatkan proses kriptografi, ini lebih teknis lagi tadi yang di blockchain ya, dengan tujuan untuk mengamankan proses transfer antara satu pihak ke pihak lainnya, seperti itu. Nah, otoritas yang berwenang di Indonesia, ini teman-teman juga perlu tahu bahwa industri aset kripto itu bukan di bawah OJK. Jadi sekali lagi, bahwa otoritas yang berwenang untuk aset kripto, Bitcoin, Ethereum, pedagang aset kripto, itu ada di bawah Bapepti. Seperti itu. Itu adalah regulator utama. Lantas kemudian di situ ada PPATK karena berhubungan dengan transaksi keuangan, ya kan? Terus kemudian berhubungan dengan Kominfo karena kami sebagai pedagang aset kripto, kita melakukan fasilitas perdagangan itu dengan menggunakan platform digital. Ini juga menjadi menarik gitu, karena banyak orang bilang bahwa oke, bagaimana peluang dan tantangan aset kripto di Indonesia gitu. Ini kan hype-nya apakah cuma sementara ataukah memang akan panjang? Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kita sepakat ya bahwa Indonesia sekarang menjadi negara terpadat di dunia, populasinya itu 3,5% dari populasi seluruh dunia gitu. Kita juga tahu bahwa populasi kita sekarang lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia. Which is, nah akhirnya saya pakai kata-kata next gen nih, which is ya kan. Jadi terdapat potensial 270 juta dompet digital yang akan melayani masyarakat Indonesia, kan gitu. Tetapi problem yang ada sekarang, ternyata banyak masyarakat Indonesia ya, lebih dari 80% yang masih belum tersentuh layanan keuangan, Mas. Jadi kita jangan lihat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Jogja, dan yang lain-lain. Tapi masih begitu besar jumlah masyarakat Indonesia atau populasi masyarakat Indonesia yang memang belum tersentuh keuangan gitu ya. Nah, kita juga berpikir bahwa dengan aset kripto yang sifatnya global ya, ini dapat mengubah bagaimana PDB ya dari Indonesia yang 1,1 triliun US dollar tahun lalu gitu, itu bisa berhubungan atau berinteraksi dengan pasar global. Jadi jangan kita punya PDB yang besar gitu, tetapi hanya di Indonesia aja nih. Kita pengen bahwa di masa ekonomi terbuka saat ini ya, di mana banyak generasi Z ya, Y gitu, yang mereka juga udah open terhadap global market gitu, itu bisa ikut berkontribusi. Dan yang paling penting adalah dari sebuah industri, kita juga sepakat itu adalah regulasi menjadi pilar utama gitu. Karena tanpa adanya regulasi, maka industri itu akan sulit berkembang pada sebuah negara. Jadi kita di Indonesia seharusnya cukup berbangga dan kita bersyukur bahwa negara kita Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lainnya pada sektor atau industri aset kripto secara global. Nah, tantangan perkembangan di aset kripto. Oke, kita tahu bahwa aset kripto nilainya volatile gitu ya, fluktuasinya luar biasa. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan saham, ya sama juga gitu ya. Tetapi orang selalu bilang bahwa, oh saham kan ada underlying-nya, atau saham itu ada backup-nya, yaitu adalah perusahaan, tetapi aset kripto enggak gitu. Tapi kan pada intinya sama secara technical analysis bahwa harganya ya naik turun gitu bisa drastis juga gitu ya. Tetapi balik lagi aset virtual karena memang dia tidak memiliki underlying, maka lebih gampang untuk volatile naik atau turun. Yang kedua, ini adalah minimnya edukasi tentang aset virtual. Jadi bagian dari kita diskusi atau share hari ini, Mas Aldo, ini merupakan bagian dari kami memiliki tanggung jawab untuk bisa mengedukasi masyarakat Indonesia terhadap aset digital atau kemudian aset kripto. Yang ketiga, industri seperti bank, stakeholder pendukung lainnya, ini kadang-kadang masih belum benar-benar memahami terhadap aturan ini gitu, Mas. Jadi di Indonesia ini kadang-kadang
ya sebenarnya bukan kadang-kadang, ini nggak ada orang government kan ya di sini ya. jadi industri kita ini suka terhambat nih oleh beberapa stakeholder karena mereka masih menganggap dan masih berasumsi bahwa industri kita ini masih ilegal, Mas. Nah, ini yang kemudian kita terus inisialisasi pertemuan, audiensi gitu ya, supaya kemudian industri kita ini bisa lebih nyaman lah. Dan yang terakhir adalah potensi dari aset kripto ini digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris. Jadi saya suka tidak suka saya harus menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam sasaran pendanaan teroris, Mas Aldo. Jadi data kita terakhir diskusi dengan PPATK bahwa ada beberapa yang kita curigai mereka memasukkan dana ke Indonesia itu dengan menggunakan aset kripto. Nah, ini merupakan tanggung jawab kita bersama gitu ya, di industri, regulator, atau kemudian masyarakat umum, bagaimana kita bisa membawa perdagangan aset kripto ini bisa menjadi lebih sehat lagi. Nah, yang terakhir sebelum penutup, ya saya berharap masyarakat Indonesia, ya khususnya investor yang udah mengerti tentang investasi di bursa saham gitu, atau kemudian di logam mulia dan yang lain-lain, berpikir bahwa cryptocurrency atau crypto aset itu bukan hanya sebagai investment tool gitu. Jadi dia itu bukan hanya karena harganya naik dan turun itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk bisa gain profit gitu. Tetapi kita melihat bahwa pemerintah, NGOs ya, private sector yang ada di global dan di Indonesia ada beberapa yang mereka melihat bahwa potensial dari kripto ya seperti DeFi yang tadi saya bilang dan teknologi blockchain-nya itu bisa mengimprove, ya, bisa memperbaiki dari segi kepercayaan ya, trust, transparansi, karena transparan ini menjadi penting, efisiensi dan legitimasi. Nah, ini menjadi hal yang menjadi penting kalau kita ngomongin tentang sektor keuangan, kita ngomongin tentang public sector gitu ya. Jadi poin-poin yang kita harapin dengan hadirnya teknologi blockchain ini bisa menjadi lebih baik lagi. Dan satu hal, we believe that trust is our most valued currency. Jadi kita ngomongin soal dolar, kita ngomongin soal rupiah gitu, itu kita juga bilang ya apa namanya, emang kita tahu bahwa memang rupiah itu di backup oleh emas gitu. Emang kita tahu bahwa memang dolar itu sudah nggak di backup lagi oleh emas dan seterusnya. Jadi sekali lagi kita punya sebuah teknologi yang baru hadir gitu, aset kripto sebagai salah satu produknya. Nah, ini diharapkan bisa apa namanya gain trust untuk masyarakat tidak hanya di Indonesia tetapi juga di global. Oke, terima kasih Mas Aldo. Ya. Dari saya cukup. Oke, terima kasih Mas Bro Manda. Oke, siap. You, nah, ini bisa dibalikin lagi dulu ini screen-nya. Biar boleh. Biar enak ngobrolnya kita. Nah. Lebih keren. Lebih keren. Oke, siap. Mas Manda, jadi ini sebetulnya ini udah ada banyak banget di pertanyaan yang bakal saya akan kasih ke Bro Manda. Tapi sebelumnya saya mau tanya sebetulnya. Jadi ini yang pantas, yang cocok buat main aset kripto ini sebetulnya siapa sih? Apakah memang kita sebagai anak-anak muda mungkin yang punya penghasilan belum tetap gitu ya? Ada yang masih mahasiswa, ada yang masih sekolah bahkan. Apakah bisa ikutan main di aset kripto ini? Karena saya juga lihat beberapa exchange tuh minta minimal harus tanam uang 500.000 dulu gitu. Nah ini gimana nih kalau dari Bro Manda ngelihatnya seperti apa? Untuk siapa sebetulnya ini main aset kripto? Oke, aset kripto itu untuk semua kalangan, Mas. Jadi nggak hanya millennials, tetapi juga kolonials juga banyak nih yang main. Iya. Jadi mungkin saya cerita statistik di perusahaan kami ya di toko kripto. Memang mayoritas hampir 60% itu didominasi oleh umur 25 sampai dengan 34 tahun, Mas. Okay. Jadi itu adalah rentang umur yang paling banyak gitu yang invest. Tetapi yang cukup menarik adalah di atas itu ya. Jadi kan gap-nya itu 24 ke 35 ya. Nah, 35 ke 44. Nah, yang lebih banyak itu adalah dari 44 ke atas, Mas. Jadi 44 ke 60 itu lebih banyak daripada rentang umur 34 ke 44. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini generasi di mana nih ya kan?
Jadi kan kalau kita ngomongin tentang segmentasi itu kan ada grouping dari apa namanya age groupnya ya. Nah, 24 ke 34 itu banyak gitu, tetapi dari 35 ke 44 itu nggak terlalu banyak. Tetapi dari setelah 44 ke 60 itu juga lumayan banyak, Mas. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa untuk investor di aset kripto, jadi bukan hanya didominasi oleh orang yang dia masih muda gitu, tetapi yang bahkan yang pensiun pun itu juga main gitu, Mas. Kemarin saya juga ada partner kolega ya, dia baru pensiun, nah dia ingin masuk nih ke aset kripto gitu ya. Jadi siapapun kalangannya bisa aja. Nah, kenapa kemudian semua kalangan itu bisa? Karena semua orang itu bisa membeli pecahan aset kripto dengan nominal yang kecil sebenarnya, Mas. Jadi jangan dilihat misalnya orang bisa membeli di toko kripto itu 20.000, itu bisa dapat Bitcoin, Mas. Jadi ada satu orang ya, jadi kita punya satu story gitu. Gitu ya. Iya. Jadi ada salah satu ya customer kita gitu, dia masih SMA ya kalau nggak salah. Terus dia bangga dengan temannya, gua dong udah punya Bitcoin gitu. Padahal Bitcoinnya harganya 50.000, Mas. Jadi 0,00000 sekian gitu. Tapi dia bangga dong, dia udah punya Bitcoin gitu. Jadi anyway segmentasinya bisa untuk semua kalangan, Mas Aldo. Tapi itu apakah ada harapan untuk return yang bagus sebetulnya dengan main yang aset-aset kecil seperti itu? Kalau return kita ngomongin tentang berapa besar capital yang dia masukkan gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin by percentage, bahwa Bitcoin itu selalu menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Jadi setiap tahunnya Bitcoin juga memiliki pembentukan harga baru. Nah, pembentukan harga baru ini yang menjadi penting gitu untuk orang bisa percaya invest di Bitcoin itu tadi. Jadi kalau ditanya ada untungnya, gain-nya ada sih, karena apa namanya, kita ngomongin tentang investasi, maka kita juga ngomongin tentang historical transaction gitu ya, historical dari sebuah aset tersebut gitu. Dan historical dari aset kripto Bitcoin itu nggak pernah bohong, Mas, nggak pernah PHP, beda sama kaum milenial sekarang. Jadi sebetulnya nggak pernah PHP kayak anak milenial sekarang ya. Korban ini kayaknya. Curcol teman-teman. Oke, kita balik lagi. Nah ini Bro Manda, jadi kan memang nilainya lebih tinggi, akan lebih bagus gitu ketika lebih banyak orang yang join aset kripto ini, Bitcoin. Nah, tentang Bitcoin. Nah ini sebetulnya kalau dari Bro Manda sendiri, ini gimana sih tipsnya agar bisa aman main aset atau ya komoditi ini gitu, karena kan memang resikonya juga lumayan tinggi ya di sini. Itu nggak bisa ditepis juga bahwa kalau ngomongin return bagus ya bagus, tapi resikonya juga memang cukup tinggi. Nah ini gimana ini? Gimana cara main amannya ini? Terutama bagi mereka yang yaitu yang apa jantungnya agak-agak lemah begini. Gimana? Jadi di beberapa exchange ya, kayak di toko kripto, kita juga akan memprofile sebenarnya user tertentu itu dia kuat apa namanya jantungnya gitu ya, kuat jantungnya untuk bisa invest di kripto apa. Nah itu beda-beda tuh, Mas Aldo. Jadi nggak semua aset kripto itu cocok dengan karakteristik atau profile orang tertentu. Yang tadi saya bilang, itu kategorinya beda-beda. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia memang risk taker ya, risk taker, dan kemudian dia berpikir bahwa aset kripto tersebut akan tinggi gitu berdasarkan asumsinya, ya kan? Terus kemudian juga berdasarkan kalkulasinya, maka bisa dipastikan bahwa ya dia kategori orang yang memang mengerti gitu dan paham yang namanya resiko di investasi gitu. Jadi sekali lagi kita bilang bahwa emas itu resikonya nggak ada atau minim gitu ya bahasanya. Nggak juga gitu. Kalau misalnya kemarin ada orang beli, ya kemarin kalau misalnya orang beli emas di harga 1.100.000, sekarang harga emas sudah 800.000 gitu kan. Nah ini kan juga ada penurunan juga lumayan gitu. Jadi ya tadi Mas Aldo juga udah mention kan, high risk, high return gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen risikonya kecil, ya berarti profit atau return saya juga kecil, maka aset kriptonya juga berbeda gitu. Atau kemudian sebaliknya. Jadi
masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda-beda sih, Mas Aldo. Berarti harusnya mainnya di tengah-tengah aja gitu ya, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah juga. Iya, kalau saya mungkin kasih tips bahwa menjadi seorang pemula di industri aset kripto itu gampang-gampang sulit gitu. Karena informasi sekarang kan udah banyak beredar gitu. Ada orang yang kemudian dia membagikan tips. Sekarang bagusnya apa nih untuk dibeli kan gitu ya. Terus kemudian ini bagusnya apa nih untuk kemudian saya menjadi long term investment gitu. Itu kan beda-beda gitu ya. Nah, tapi satu hal yang saya boleh bilang bahwa agak lag nih. Agak freeze nih. Halo, Bro. Oke. Ulang. Halo. Sekarang? Satu hal. Balik dari satu hal. Oke. Apa tuh? Oke, sorry. Jadi ya, satu hal yang menarik bahwa Bitcoin itu sebagai the mother of coin ya, dia selalu memiliki pergerakan yang baik gitu dan positif. Dan saya pikir untuk orang yang memang dia masih pemula di Bitcoin gitu, pemula di aset kripto, Bitcoin itu menjadi salah satu aset kripto yang memang harus dia miliki. Intinya kayak gitu, Mas. Walaupun nanti memang walaupun memang nanti suatu saat Bitcoin harganya turun ya, tetapi percayalah bahwa Bitcoin itu pasti akan bounce back gitu. Yang penting jantungnya harus kuat ya. Itu nanti akan kembali lagi ke pergerakan harga yang semestinya. Ya. Jadi di sini selain kita ngomongin soal uang, kita ngomongin soal senam jantung sebetulnya di sini ya, Bro ya. Oke, selanjutnya, by the way, kita mau ucapin congratulations juga, selamat buat toko kripto ya yang baru saja merilis toko token ya, TKO ya. Woi, terima kasih. Ya, selamat sukses terus. Dan ini kayaknya sebetulnya next gen ini sudah banyak juga yang tahu soal TKO nih, Bro ya. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih banyak nih seputar TKO-nya toko kripto. Ini mungkin anak asuhnya Bro Manda nih semua nih yang masuk nih kayaknya ya. Oke, nah yang pertama dari Rizky Zulkarnain. Mana nih dia nih? Rizky Zulkarnain Anwar. Apa mimpi besar toko kripto dalam 5 tahun ke depan untuk proyek token TKO? Dan apakah toko kripto mempunyai rencana untuk menjadikan token TKO menjadi alat pembayaran di online store dan marketplace ke depannya? Gimana, Mas Bro? Waduh, kalau ngomongin mimpi besar, dari awal kita semuanya besar memang, Mas Aldo. Soalnya memang isinya laki semua kan dari awal. Oke. Ya. Maksudnya ini ambisi kita yang besar gitu. Di 2018 banyak orang yang masih belum percaya tentang industri aset kripto, termasuk teknologi blockchain. Tetapi kita membangun company kita sekarang itu dilatar belakangin orang-orang yang percaya. Nah, itu kuncinya. Kita perlu orang-orang yang percaya terhadap industri ini, ya kan? Nah, dari kepercayaan sama antara founders ya, terus kemudian kita buat toko kripto. Nah, itu menjadi mimpi besar kita dulu gitu, Mas. Jadi, mimpi besar kita di 2-3 tahun yang lalu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah platform yang mana platform ini memiliki stabilitas ya, terus kemudian kinerja yang baik seperti platform digital secara global gitu. Jadi punya standarisasi platform global gitu. Dan alhamdulillah saya boleh bilang bahwa sekarang kita udah mencapai itu. Wow. Jadi dalam waktu 2-3 tahun kita terus improve termasuk dari segi platform kita gitu ya. Sekarang orang udah bisa trading lebih nyaman, lebih enak gitu. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba merasakan perbedaannya. Itu yang pertama, mimpi besar yang kita 3 tahun yang lalu. Lantas kemudian kita jalan nih untuk kedepannya. Tadi pertanyaannya tentang TKO, bagaimana mimpi besarnya? Kita akan membangun yang namanya crypto economics di Indonesia. Ini menjadi penting. Karena kita ngomongin tentang crypto currency atau crypto aset hanya sebagai investasi, saya pikir kita hanya stuck di situ, Mas. Tetapi apa yang kita inginkan adalah toko kripto kita membangun sebuah ekosistem gitu yang kita sebut namanya adalah crypto economics. Nah, crypto economics ini akan kita gunakan gitu sebagai sarana dan media untuk masyarakat Indonesia yang baik belum tersentuh fasilitas keuangan ataupun yang sudah tersentuh fasilitas keuangan untuk mereka bisa ikut atau andil di dalam ekonomi terbuka gitu. Karena kita sepakat bahwa yang namanya ekonomi terbuka saat ini siapa saja orang bisa berpartisipasi gitu ya. Saya
saya sedih terus terang mendengar orang yang masih belum punya rekening bank gitu ya. Padahal kita udah zaman di mana e-wallet itu udah menjadi sebuah keharusan gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Nah, ini yang kita pengen push ya, baik dari internal gitu maupun dari segi regulasi, bahwa dengan menciptakan sebuah ekosistem yang kita sebut namanya crypto economics ini tadi, ini bisa berkembang dengan masif gitu, dan masyarakat Indonesia bisa andil di dalam itu. Itu mimpi besar kita ke depan. Nah, salah satunya itu adalah dengan menggunakan TKO ini tadi. Jadi kalau misalnya ditanya apa mimpi besarnya, salah satunya adalah itu. Yang kedua, tentang pembayaran. Tentang pembayaran, terus terang saya nggak akan mau ngomong banyak sih, Mas. Daripada setelah ini, habis acara ini saya langsung di SMS untuk, Pak Manda, kita bisa... Wah, itu yang ada saya celaka nanti, Mas. Tapi ya. Iya, tetapi saya cukup yakinkan ke teman-teman semua bahwa dunia sekarang berubah. Dunia berubah dengan sangat signifikan gitu. Dulu kita yang namanya cegat taksi itu harus di pinggir jalan gitu kan, ngawe-ngawe tangan. Sekarang kita cukup duduk santai. Exactly, duduk santai, terus kemudian kita bisa order by application gitu. Nah, kita juga di Indonesia sekarang lagi mau mengikuti beberapa negara yang ada di dunia. Jadi beberapa negara di dunia itu mereka memiliki sebuah konsep ya, kripto, tetapi mengikat pada mata uang negara tersebut, Mas. Jadi kalau kita ngomongin seperti rupiah itu bisa dibuat kripto gitu. Bahasa gampangnya seperti itu. Jadi rupiah akan dibawa konsepnya ke kripto, sehingga orang bisa memanfaatkan kripto rupiah ini untuk melakukan transaksi layaknya uang rupiah pada umumnya. Nah, sebenarnya itu bahasa lebih gampang untuk itu, begitu maksudnya. Exactly. Jadi kalau tadi kan bahasa gampangnya ya, tapi kalau bahasa sulitnya itu ada yang namanya CBDC, Mas. CBDC itu adalah Central Bank Digital Currency. Jadi itu dia hampir sama seperti Bank Indonesia, tetapi dia adalah otoritas yang akan mengawasi tentang digital currency, Mas. Ada beberapa negara yang udah berjalan. Contoh di Swedia udah berjalan. Di China juga udah berjalan. Nah, hal-hal ini yang kemudian membuat pemerintah Indonesia gitu untuk kita ikut andil dan kita ikut ambil bagian di dalam industri tersebut. Jadi saya tidak bilang bahwa cryptocurrency atau TKO ini bisa menjadi alat transaksi gitu, tetapi saya akan sampaikan bahwa kita di Indonesia, kita lagi bertransformasi, kita lagi bertransisi nih untuk menuju sebuah peradaban di mana mengizinkan sebuah transaksi itu dengan menggunakan kripto. Seperti itu, Mas. Tapi sejauh ini kan memang regulasinya bahwa tidak bisa melakukan menggunakan alat pembayaran seperti itu menggunakan Bitcoin ya. Sejauh ini regulasinya di Indonesia seperti itu tidak bisa ya. Oke. Betul. Nah, lalu kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Bro Manda, ini ada Abdullah Emir Pramudia. Nah, ini bagaimana tanggapan Mas atas influencer seperti Elon Musk yang suka nge-tweet Doge dan juga mempengaruhi banyak orang untuk masuk ke kripto. Nah, selain itu saya pernah dengar Doge itu persediaannya unlimited. Benarkah demikian? Terima kasih sebelumnya. Wah, ini yang tanya ini jantungnya udah kuat nih mestinya, Mas. Udah kuat. Udah rajin senam jantung dia. Ya, jadi tentang Elon Musk. Terus terang Elon Musk ini agak offside dia ini. Jadi ibarat orang main bola ini dia jadi terlalu lebih dulu gitu. Memang semua hal Elon Musk ini lebih dulu. Mobil Tesla dia lebih dulu, SpaceX dia dulu. Jangan-jangan dia foundernya. Nah, kalau itu memang orang Jepang itu saya lupa lagi namanya. Satoshi Nakamoto. Itu. Iya. Jadi kembali lagi ke Elon Musk tadi ya. Dia itu ketika dia nge-tweet sesuatu, ketika dia beraktivitas yang berhubungan dengan kripto atau apapun itu, berarti dia percaya terhadap industri itu ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Terlepas dari apakah dia nge-tweetnya Dogecoin gitu, atau kemudian dia juga sempat nge-tweet tentang Bitcoin gitu ya. Tetapi Elon Musk ini dia menangkap sebuah paradigma baru untuk orang-orang yang memang berpikir tentang kemajuan atau revolusi dari sebuah currency atau aset ya gitu. Jadi Elon Musk itu kan dia sempat nge-tweet bahwa nanti kalau dia membuka peradaban baru di Mars ya,
saya pernah baca tuh, dia ketika nanti ada peradaban baru di Mars yang mana dia lagi gaungkan gitu, nanti pembayarannya itu pakai Dogecoin, Mas. Katanya gitu. Hmm. Nah, ini kan nggak tahu benar, nggak tahu salah gitu ya. Terus Ya. kemudian sekarang Elon Musk juga dia membuka apa namanya kanal ya, dia membuka channel untuk orang bisa membeli Tesla itu pakai Bitcoin, Mas. Woi. Jadi sekarang Mas Aldo nih, Mas Bro Ah, kalau misalnya punya Bitcoin ah. bisa beli Tesla sekarang. Ya, 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 ya. Jadi, nah, kenapa akhirnya si Elon Musk itu mengizinkan orang beli Tesla pakai Bitcoin? Hmm. Karena Elon Musk itu dia ingin mendapatkan supply Bitcoin dari dunia, Mas, sebenarnya. Ini kan Ya, supply ya, Bitcoin ya. itu kan terbatas, ya kan? Supply Bitcoin Makin terbatas. banyak Kalau orang yang misalnya punya Bitcoin, justru semakin tinggi nilainya kan? exactly, ketika kita ngomongin demand orang tinggi gitu ya, Hmm. terus kemudian supply-nya itu terbatas, contohnya kayak Bitcoin itu supply-nya terbatas, maka pasti value-nya akan tinggi. Jangankan yang Bitcoin supply terbatas, yang tadi Mas Aldo mention tentang Doge yang unlimited aja, Ya. value-nya udah luar biasa gitu. Kalau kita bandingkan dari awal gitu ya. Jadi saya ngerasa Hmm. bahwa Elon Musk ini mewakili pikiran-pikiran kami yang kami tidak memiliki follower puluhan juta itu tadi gitu, Hmm. dan dia bisa menyampaikan secara baik gitu dan dari sisi bisnis gitu, Mas. Jadi saya pikir nggak salah gitu, tetapi dia agak offset aja. Itu aja Hmm. sih. Oke, siap. Oke deh, mulai sekarang nih gue ngambil Bitcoin lah ya. Kali aja bisa beli Tesla gitu ya, tapi dimulai dari 0,000 sekian. Mimpi aja Boleh, dulu boleh, ya boleh. kan, believe aja dulu, percaya. Oke, siap. Iya, iya. Selanjutnya, ini tadi udah Rizky Abdullah, udah, terus sekarang dari Ratno Cahyono. Nah, apa sajakah rencana penggunaan koin TKO di masa depan dan kapan open trade TKO dibuka dari kota Solo? Nah, dari kota Wah, Solo dia. wah, Oke. saya kalau tahu akunnya, saya nanti akan kasih TKO nih harusnya ke dia nih. Oh. Pertanyaannya menarik. TKO itu utility token, Mas. Jadi tadi Oke. saya udah menggambarkan di slide saya ada beberapa kategori. Jadi TKO ini termasuk dari utility token, di mana tokennya itu tadi bermanfaat untuk beberapa fungsi, ya. Nah, TKO kita fungsikan dia menjadi token hybrid pertama di Indonesia. Jadi juga jangan keliru bahwa memang TKO ini bukan satu-satunya dan token pertama di Indonesia, dari Indonesia, bukan. Tetapi TKO adalah token hybrid pertama yang kita desain di mana dia berfungsi sebagai token exchange ya, dan dia juga bisa berfungsi sebagai utility token untuk DeFi atau decentralized finance. Jadi ada dua hal lah secara garis besar. Jadi kalau dia token exchange, maka orang yang punya token TKO ketika dia mau trading atau transaksi di toko kripto contohnya, maka dia bisa memanfaatkan TKO itu untuk bisa mereduce dari biaya transaksinya. Jadi biasanya misalnya saya mau transaksi Bitcoin biayanya 10.000 gitu. Karena dia punya TKO di dalam situ, maka ya dia cukup bayar misalnya cuma Rp5.000 sebagai biaya transaksi. Nah, itu fungsinya adalah seperti itu. Jadi fungsinya itu sangat real ya dan sangat dekat oleh masyarakat gitu. Terus kemudian yang kedua adalah sebagai DeFi. Jadi kita akan fungsikan token TKO ini menjadi token DeFi pertama di Indonesia yang kita harapin bahwa orang bisa yang punya TKO dia bisa kayak deposito, Mas. Jadi Oke. bahasa gampangnya itu dia kayak deposito. Misalnya saya punya TKO 10.000. Ya. Ketika TKO itu saya taruh di wallet saya atau di dompet saya dalam jangka waktu 1 bulan, maka saya akan dapat 100 gitu sebagai kompensasinya gitu, sebagai returnnya. Jadi Oke. ketika saya masukin 100.000, maka saya akan dapat 100. Berarti returnnya itu adalah 1% sebulan. Misalnya gitu ya bahasanya ya. Nah sekarang mana ada sih Mas financial sektor atau financial institution yang mereka menawarkan return 1% sebulan gitu. Deposito aja nggak sampai segitu gitu ya. Tetapi karena kita hidup di era crypto world ya bahasa kita gitu, maka ini sangat dimungkinkan dan itu adalah part atau bagian dari utility-nya. Kalau misalnya saya menjelaskan satu persatu, wah ini nanti kasihan Mas Aldo nih, nanti editornya akan bayar tambahan nih, soalnya waktunya akan panjang Mas. Ya gaji buta sih saya.
Udah nggak nanya-nanya lagi. Oke. Iya, Oke. iya. Jadi Oke. jadi yang pasti bahwa kita membangun utilitas TKO itu bukan dengan keinginan hanya menciptakan sebuah token, tetapi memang token ini lahir dari komunitas dan kemudian digunakan juga untuk komunitas dalam membangun sebuah crypto ekosistem yang baik di Indonesia. Siap, siap, siap. Yang selanjutnya ini ada apa lagi Oh, nih? sorry Mas, saya boleh potong satu lagi nggak Mas? Apa gimana tuh? Tadi kan pertanyaannya kapan di listing ya? Kapan di listing gitu ya? Sebenarnya saya belum boleh bilang kapan di listing karena kalau saya bilang nanti saya juga dijewer sama bos saya gitu ya. Tapi saya mungkin bilang nih Mas siapa tadi itu yang dari Solo, kalau bisa jangan tidur Mas malam ini gitu. Karena akan ada sesuatu hal yang menarik gitu yang berhubungan dengan TKO. Oh, Mas Nur Cahyono. Jadi akan ada sesuatu hal yang menarik hari ini yang berhubungan dengan TKO. Asik. Jadi nggak boleh tidur ya? Oke, baik. Nggak boleh tidur, nggak boleh tidur. Selanjutnya, ini ada pertanyaan juga. Ini pertanyaan apa ya? Umum gitu ya dari maksudnya dari audiens ini. Selamat dari Bagus Irawan. Ya, selamat sore Pak Teguh. Saya Bagus dari Jogja. Mau tanya, apa masalah utama yang Anda lihat di industri blockchain? Apa masalah sebenarnya yang ingin diselesaikan TKO dengan blockchain? Nah, apa sebetulnya ini masalahnya? Oke. Sebentar, saya catat dulu. Saya takut lupa. Maaf Mas, udah berumur soalnya. Oke. Yang pertama adalah kita ngomongin ya, Mas Bagus dari Jogja ya. Saya juga dari Jogja, Mas. Yang pertama adalah masalah blockchain gitu. Kita sepakat tadi ada beberapa poin utama yang saya raise up ya, yang berhubungan dengan trust, transparan, ya kan, auditable, security dan yang lain-lain gitu. Jadi secara gampang dan sederhana adalah blockchain akan menyelesaikan beberapa case atau beberapa hal yang berhubungan dengan kepercayaan, Mas. Jadi sekali lagi kepercayaan. Mungkin saya kasih contoh gini ya. Beberapa saat lalu gitu ya, tahun lalu apa 2 tahun lalu gitu, kita ada dapat kabar bahwa ada nasabah bank ya, dia punya uang di dalam bank itu tapi dia nggak bisa narik duitnya. Nah, saya nggak bilang bank apa nih, ya kan? Itu ada tuh di berita, itu ada di berita saat itu. Nah, ini kan sesuatu hal yang lucu. Saya nasabah bank tersebut gitu, saya ada uang di dalam itu tapi saya nggak boleh tarik gitu, dengan alasan yang lain-lain dan yang lain-lain. Nah, hal ini yang menjadi tidak fair, Mas, sebenarnya. Nah, kalau di kripto, Mas Bagus kapanpun mau ambil asetnya, kapanpun mau mentransaksikan, kapanpun mau kirim, itu bisa. Karena apa? Dana Mas Bagus itu di sana. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau yang tadi, bank itu kan intermediary party, pihak tengah yang dia membantu untuk memfasilitasi kita ke layanan keuangan. Pertanyaan saya, kalau misalnya nggak ada bank, tetapi ada pihak lain yang sifatnya itu lebih transparan, lebih fair gitu, pilih mana? Ya kan? Karena sama aja kalau misalnya saya mau transaksi, saya mau nabung, saya mau dapat keuntungan, bisa juga gitu. Pakai yang lebih transparan ya, lebih fair ya. Exactly. Nah, salah satunya itu adalah TKO, Mas. Jadi kalau misalnya dikaitkan secara langsung, nah TKO itu kita akan membuat sebuah token yang mana ini akan empowering masyarakat untuk bisa berinvestasi gitu, yang pasti. Terus kemudian mereka untuk bisa nabung atau staking ya bahasanya. Kalau di kripto itu nabung itu adalah kayak staking atau kayak deposito lah ya, deposit lah, itu namanya staking. Mereka bisa diizinkan itu, terus kemudian mereka bisa meminjam dana dari komunitas yang ada di TKO gitu. Jadi saya misalnya punya TKO gitu, terus kemudian saya taruh TKO saya di komunitas ya, sebagai pool ya, bahasanya sebagai pool gitu. Nah, ketika saya taruh TKO saya, itu dianggap sebagai kolateral aset, Mas. Jadi sama kayak saya punya sertifikat rumah, tapi saya nggak mau jual rumah saya. Jadi saya taruh sertifikat saya di bank kan. Nah ini sama, saya punya TKO, tapi saya nggak mau jual TKO saya. Jadi saya taruh TKO saya di tempat tersebut, terus kemudian saya dapat duit dari situ. Nah, itu adalah beberapa fungsi yang kemudian kita akan coba dan kita akan empowering masyarakat Indonesia untuk bisa lebih mengerti lagi gitu. Bagaimana sebenarnya
beberapa hal yang kita pengen solve gitu, masalah yang terjadi di Indonesia. Karena pendekatan kita adalah walaupun memang ini token Indonesia tapi punya standar global, kita ingin pendekatannya ini adalah lebih ke pendekatan masyarakat yang ada di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu, Mas Jadi, Bro. Mas Bro, ini sebetulnya banyak banget yang nanyain soal TKO ini. Ini antusiasmenya memang cukup tinggi ya. Salah satunya Terima di kasih. antaranya ini ada juga si Jo Yuhan Putra Setiawan. Halo Kak, saya Jo Yuhan Putra dari FMIPA UM. Nah, apa target toko kripto untuk kedepannya setelah token TKO listing di Binance dan toko kripto? Terima kasih. Oh, oke. Iya, tadi saya udah cerita juga nih sama Iya. Mas Bro Aldo tentang toko kripto 3 tahun yang lalu, terus kemudian untuk beberapa tahun yang akan datang ya, dan kemudian kedepannya target kita adalah karena kita ingin membangun sebuah crypto economics, berarti kita juga membutuhkan sebuah ekosistem kripto, keuangan terbuka. Kita toko kripto tidak hanya ingin ada di Indonesia, tapi kita bisa nge-grab market di Southeast Asia, Mas. Jadi itu adalah next milestone dari toko kripto gitu. Kita pengen grab market di Southeast Asia karena kita berpikir bahwa sudah saatnya nih Indonesia punya panggung yang lebih luas lagi gitu. Kita tidak hanya diuntungkan oleh demografi, tetapi kita juga harus diuntungkan oleh begitu besar resource yang ada dari masyarakat Indonesia. Market yang juga besar ini harus kita optimalkan. Jadi ya selain menciptakan sebuah ekosistem di crypto economics, kita akan siap untuk bisa grab market di Southeast Asia sih. Itu salah satu goal kita. Mantap. Selanjutnya, ini dari Fajar banyak ya? Mahdika. Banyak, Mas Bro. Ini dari Mahdika nih, ya kan? Selamat ini sore. Ini berarti Mas Aldo jadi nggak mikir nih, Mas. Ya, ini lumayan banyak sih yang dipikirin, tapi nggak apa-apa, pikiran mereka aja dulu deh. Oke. Nah, Fajar Saipul Mahdika. Selamat sore Mas Teguh, saya mau bertanya, apakah TKO berpotensi untuk menjadi aset jangka panjang? Terima kasih. Waduh, mantap. Ini pertanyaannya luar biasa semua loh. Ini luar biasa semua. Oke. Saya jawabnya akan lebih sedikit diplomatis ya. Iya. Jadi TKO ini kita desain untuk masyarakat Indonesia bisa ambil posisi di era ekonomi terbuka. Jadi dengan populasi yang tadi 270 juta masyarakat di Indonesia, juga dengan kepercayaan asing, kita di Indonesia negara di Southeast Asia yang memiliki startup unicorn paling banyak, ya kan? Ini juga menjadi suatu bentuk kepercayaan dari investor asing untuk mereka bisa invest di beberapa startup di Indonesia, ya kan? Itu salah satu indikator sebenarnya. Kalau misalnya kita bandingkan Malaysia, Singapura, mereka tidak memiliki startup unicorn yang lebih banyak dari Indonesia loh, ya kan? Nah, ya jadi dengan toko kripto yang kemudian kita punya partner strategis di luar, terus kemudian yang kita punya kedekatan dengan government untuk kita membangun industri ini gitu ya, dengan kita juga tidak mengurangi dari sisi regulasi dan compliance. Jadi saya pikir TKO itu adalah perwujudan dari toko kripto dan komunitas gitu. Kalau kita ngomongin toko kripto aja, saya pikir ini nggak fair. Tetapi kita ngomongin TKO, ini adalah perwujudan dari toko kripto dan komunitas, di mana kita secara bersama-sama untuk mendorong pertumbuhan kripto economics ini tadi, supaya bisa lebih maju lagi gitu. Dan harapan kita adalah TKO bisa menjadi investment tools gitu, untuk kemudian masyarakat Indonesia itu bisa lebih agresif lagi gitu. Itu kalau kita ngomongin di Indonesia, Mas. Kalau kita ngomongin di global, ada token gitu, yang mana nama token itu adalah Wazir X ya. Wazir X, mungkin saya kalau boleh sedikit mention gitu. Nah, token ini kurang lebih hampir sama, jadi memiliki kemiripan hampir sama seperti TKO. Wazir X itu adalah token exchange yang dari India, Mas. TKO itu adalah token exchange dari Indonesia. Nah, Wazir X mereka itu kenaikannya ya. Ini saya disclaimer ya. Saya disclaimer bahwa saya tidak persuade atau saya tidak mengajak atau apapun gitu bahasanya. Tetapi Wazir X itu mereka kenaikannya itu lebih dari 200 kali lipat harganya.
harganya. Itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa gitu, karena memang Wazir X di India mereka bertransformasi menjadi sebuah crypto exchange juga grab market yang juga besar gitu. Sama Indonesia kita juga dari segi populasi ya kita memang agak kalah nih sama mereka gitu, tapi dari segi ekonominya kita lebih hebat dari mereka, Mas. Saya percaya itu. Oke. Baik, nah ini kalau misalnya kayak tadi nih, kita ngomongin soal crypto economics tadi, yang menjadi visi kedepannya dari toko kripto ini. Berarti secara nggak langsung, ini ngomongin kripto akan jadi sebagai alat transaksi dong ke depannya. Gitu, Mas Bro? Ya, tadi saya bilang, kalau kita ngomongin kripto sebagai alat transaksi, personally saya bilang itu akan terjadi, Mas. Jadi cepat atau lama itu semua akan terkripto pada saatnya, kalau saya boleh bilang gitu ya. Jadi cepat atau lama semua akan ke kripto pada saatnya. Nah, jadi kalau kita ngomongin hal tersebut itu akan dimungkinkan ke depannya. Tetapi persoalannya pada aturan mana kripto itu diperbolehkan untuk menjadi alat transaksi, ya kan? Pertanyaan saya misalnya nih, Bank Indonesia mengeluarkan kripto, yang mana kripto itu underlay-nya adalah rupiah. Kira-kira yang ngeluarin Bank Indonesia boleh apa enggak jadi alat transaksi? Boleh dong. Yang ngeluarin Bank Sentral gitu kan. Iya, karena kan karena gini, makanya saya bilang di awal, makanya slide saya di awal itu mungkin agak boring tadi ya berhubungan dengan teknologi. Tetapi kita harus pahamin bahwa yang namanya kripto itu jangan hanya dianggap sebagai investment tool, Mas. Tetapi lebih dari itu, dia punya teknologi yang luar biasa dan itu yang kemudian kita harus empowering. Oke. Baik, nah ini ada beberapa penanya juga ini, ya pemula lah bisa dibilang seperti itu ya, yaitu dari Andrea. Ya, selamat sore Mas Manda, saya Andrea sebagai pemula. Apakah seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari investasi melalui aset kripto ini? Nah, bagaimana strateginya untuk mengurangi risiko kehilangan atau penurunan investasi dari kami sebagai investor? Nah, ini ya, pertanyaan untuk para pemula ini seru nih. Gimana nih? Bagus. Yang pertama, jangan berjalan seperti orang yang udah tahu lama gitu. Jadi jangan sotoy lah istilahnya, coba yakin. Iya, jangan sotoy lah ya. Jadi coba pelajarin, coba ikutin guideline dan aturan-aturan yang ada, yang udah pernah dilakukan oleh senior ya bahasanya, atau orang yang memang sudah expert di dunia aset kripto. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa diri gitu, bahwa memang saya ini tipikal trader atau saya tipikal investor. Nah, ini menarik nih, Mas. Jadi kalau misalnya memang dia tipikal trader, maka dia harus mantengin layar itu setiap hari gitu kan. Ketika harganya naik, maka dia jual misalnya, atau kemudian harganya turun dia beli lagi gitu ya. Nah, ini juga harus dipahamin. Kalau misalnya memang dia seorang investment, maka ya ibaratnya dia taruh asetnya dia, maka dia cuek aja gitu ya. Untuk kemudian jangka waktu tertentu baru dia akan lihat bahwa portfolionya itu akan naik gitu. Jadi itu yang kedua tadi, pahamin apakah Anda tipikal yang investor atau kemudian trader gitu. Terus kemudian yang ketiga, lihat juga apakah kemudian investasi kripto itu akan menyulitkanmu apa enggak gitu. Jadi dalam arti kata begini, Mas, menyulitkan itu untuk sebagian orang melihat itu aset kripto itu menjadi sesuatu hal yang kompleks gitu. Saya bilang bahwa karena mereka belum mencobanya. Karena saya juga pemain di saham gitu. Ketika saya berada di industri aset kripto, saya melihat ini sangat simple gitu ya. Tetapi balik lagi, ini kan tidak ada pemaksaan gitu. Orang yang memang sudah nyaman di industrinya dia, terus kemudian dia tidak mau menambah industri yang lain, itu sah-sah saja. Jadi karena ada beberapa partner saya, dia bilang, oh enggak, kita udah nyaman di sini gitu. Oh ya udah, berarti memang istilahnya dia akan stuck aja di bagian itu gitu kan. Dan itu nggak ada salahnya. Tetapi untuk beberapa orang yang dia juga ingin mencoba alternatif yang baru gitu, maka aset kripto itu sangat ideal lah untuk dicoba. Jadi jangan sampai kemudian dia coba aset kripto malah dia bingung nih ngelihat portfolio dia kan. Jadi ngapain saya harus tambah lagi? Nah, itu juga cukup banyak sih orang. Jadi dan mungkin gini, satu hal lagi ya.
di platform ya atau di toko kripto contohnya, untuk bisa memitigasi resiko itu kita ada yang namanya cut loss. Jadi kalau misalnya orang membeli aset kripto terus kemudian tiba-tiba asetnya turun, itu dia bisa ngeset dia akan rugi di berapa persen, Mas. Atau kemudian berkebalikan, ketika misalnya dia harga kriptonya naik, dia bisa take profit di berapa persen. Nah, itu kita bisa atur sebenarnya. Jadi bukan berarti ketika harga kripto itu turun, terus kemudian kripto itu dibiarkan gitu aja, enggak. Tapi kalau di platform itu ada yang namanya stop loss-nya. Nah, itu juga penting bagi pemula lah ya, untuk kemudian dia bisa mitigasi risikonya. Dan mungkin yang terakhir yang saya bisa bilang bahwa kita di Indonesia ini memang belum ada atau belum lahir lah yang namanya itu seperti crypto hedge fund sebenarnya, Mas. Jadi reksadana tapi versi kripto. Nah, ini penting nih Mas Bro. Karena tipikal masyarakat Indonesia sebenarnya tanpa kita sadarin ini malas trading, Mas. Jadi mereka itu punya duit tapi kemudian mereka ingin ikut hype-nya aja, ya kan? Akhirnya apa? Ketika mereka punya duit, ya udah saya taruh deh duit saya kan gitu. Nah, kita berpikir bahwa Indonesia itu perlu ada yang namanya crypto hedge fund ya. Jadi sebuah institusi yang kemudian institusi ini mengelola dana-dana nasabah, tetapi yang dia putar itu adalah di aset kripto gitu. Tools-nya itu adalah aset kripto. Kalau reksadana sekarang kan yang mainnya adalah di stock market ya kan, apa namanya, reksadana pasar uang gitu ya, dan logam mulia dan lain-lain gitu. Tetapi kita belum ada nih di Indonesia. Sedangkan di negara lain itu udah ada, Mas. Jadi udah ada negara lain yang mereka memiliki crypto hedge fund. Jadi kayak saya apa namanya punya uang 100 juta gitu misalnya. Terus kemudian 100 juta itu saya taruh aja di crypto hedge fund tadi gitu. Maka duitnya nanti akan tumbuh gitu ya, dan profitnya akan tinggi lah gitu. Jadi saya berpikir bahwa hal-hal ini butuh untuk bisa memaksimalkan cuan yang mereka dapat, Mas. Nah, ini penting nih. Karena kan apa? Iya, crypto hedge fund. Jadi hedge fund. Dia hedge akan fund. Okay. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana? Itu udah ada belum, Mas? Belum, Mas. Jadi kita berpikir mungkin crypto hedge fund itu, saya pikir crypto hedge fund itu perlu ada di Indonesia ya. Dan termasuk aturannya juga mungkin perlu kita dorong tuh. Ya kita berharap lah mungkin setelah event ini gitu, Mas Aldo dan teman-temannya akan membuat crypto hedge fund ya kan. Apa dari namanya? Mas Teguh dulu lah. Pertama di Indonesia. Oke, siap. Nah, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini masih tentang pemula-pemula ya. Ini ada Sela Gracia. Ya. Halo, saya Sela dari Lumajang mau bertanya, ini bagaimana kita bisa memilih kripto sesuai dengan profil risiko kita? Nah. Oke. Tadi saya bilang tetap ada kategori-kategorinya kan. Ada utility token yang mana tokennya itu bisa volatile-nya cepat sekali gitu ya. Terus kemudian juga ada stable coin. Ya, kalau stable coin udah jelas tuh, kalaupun dia naiknya nggak naiknya signifikan, turunnya nggak menyakitkan jantung ya kan. Nah itu kan beda-beda tuh. Jadi profile itu sekali lagi harus dikembalikan ke orangnya. Dan satu hal yang paling penting, tadi saya juga lupa tuh di beberapa poin saya di depan, bahwa ketika membeli kripto, jangan hanya ikut hype-nya. Contoh, ketika Elon Musk beli Doge, terus kemudian semua orang beli Doge. Padahal, apakah tahu bahwa underlying atau bisnis model dari Doge itu seperti apa? Kan itu juga enggak kan, Mas? Nah, terus kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan, apa namanya saya mau bilang, token. Nah, token itu tadi, kalau di IPO ya, itu kan perusahaan harus punya prospektus gitu. Jadi ketika saya mau investasi, saya harus baca dari detail perusahaannya. Perusahaan ini bergerak di bidang apa, siapa saja timnya, terus kemudian visi misinya bagaimana dan seterusnya. Kalau di kripto itu ada yang namanya white paper. Jadi monggo teman-teman silahkan baca white paper gitu sebelum kemudian invest di sebuah aset tertentu gitu. Nah, contohnya mungkin saya boleh kasih contoh ya, Mas Bro Aldo ya. Kayak kami di TKO ya, di toko token gitu. Kita membuat sebuah white paper di mana white paper ini benar-benar apa namanya mewakili identitas Indonesia, Mas. Jadi kami dengan bangga kita membuat apa dari segi termnya, terus kemudian dari segi
gambar dan seterusnya itu kita bikin Indonesia. Jadi kita pengen membuat Indonesia ini bangga. Kita ingin membuat sebuah standar lah yang berbeda terhadap token-token yang ada gitu. Jadi balik lagi bagaimana cara memilihnya, ya baca white papernya apakah kemudian ini sesuai dengan keinginan saya atau enggak, seperti itu. Ya, siap. Nah ini pertanyaan berikutnya, ini Bro Manda, ini dari Gani Fahrulozi. Ya, Bang Teguh atau Bang Manda, ini boleh nggak dibahas lebih detail kenapa sih aset kripto ini bisa booming banget saat ini? Kalau dilihat dari historinya, apakah aset kripto ini ada kemiripannya dengan saham yang memiliki cycle-cycle tertentu gitu? Oke, wah, ini nice nih pertanyaannya. Sekarang aset kripto itu digunakan sebagai alternatif untuk treasury asset management sebuah perusahaan. Maksud saya gini, dulu perusahaan ketika dia memiliki profit ya, maka dia akan menyimpan gold atau dia menyimpan currency yang lain ya sebagai treasury aset mereka. Sekarang Bitcoin itu digunakan untuk menyimpan aset mereka. Contoh Tesla. Tesla itu kemarin kan beli 1.5 gitu triliun, senilai triliun gitu untuk kemudian dia invest sebagai treasury aset punya mereka gitu, Mas. Jadi ketika kita ngomongin korporasi ya yang sudah bermain di dalam sebuah industri, maka bisa dipastikan bahwa industri tersebut itu sudah menjadi lebih baik lagi gitu ya. Karena apa? Kepercayaannya kan didapat gitu. Jadi mungkin imagine ya sebuah perusahaan yang kemudian perusahaan ini invest Bitcoin gitu loh. Jadi dia membeli Bitcoin untuk treasury atau safe haven punya si perusahaan itu tadi. Maka secara otomatis dia akan supply-nya akan terbatas gitu ya. Tapi demand-nya tinggi. Karena apa? Perusahaan itu kan dia tidak menggunakan untuk trading, Mas. Perusahaan itu digunakan untuk disimpan asetnya. Jadi contoh kayak bank Goldman Sachs yang ada di US gitu. Mereka juga sekarang udah mengizinkan customer mereka untuk bisa menyimpan kripto gitu, Bitcoin. Saya pikir ini adalah langkah strategis gitu untuk bisa membuat adopsi Bitcoin meningkat lagi. Jadi balik lagi kenapa aset kripto terlalu booming sekarang gitu, karena memang banyak korporasi-korporasi yang akhirnya sekarang mengerti bahwa cepat atau lama semua akan terkripto pada saatnya. Wah, balik lagi slogan saya. Ya. Udah kayak drakor ya, jadi, cepat atau lambat semua akan drakor pada waktunya. Kripto juga kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini ya ini ada lagi nih pertanyaan, ini mungkin agak-agak mirip ya ini pertanyaannya. Ini Muhammad Khairul Fadli. Mas, saya minta saran nih bagi trader pemula kira-kira kripto apa ya yang baik dilihat dari risikonya. Terima kasih. Nah, itu agak-agak mirip sih Mas yang tadi ya. Iya, yang tadi. Kalau saya boleh balik lagi, jawaban saya simple sih. Bitcoin. Udah, itu aja. Oke. Iya, kalau mau tambah satu lagi, kalau nambah satu lagi TKO, itu juga boleh. Oh, bisa promo nih, bisa banget nih orang promo. Siap. Oke, siap. Selanjutnya ada siapa lagi nih ya? Tunggu gimana nih? Oh, Muhammad Sidik. Oke. Menurut Mas Hermanda, apakah kedepannya aset kripto bisa berpotensi menjadi alat tukar ya? Ini udah ya, tukar jual beli seperti membeli suatu barang dengan aset kripto di Indonesia. Jadi kemungkinannya memungkinkan. Saya nggak bilang apakah bisa atau enggak, tapi itu memungkinkan. Memungkinkan ya. Ini paling aman lah gitu ya jawabannya ya. Jawabannya ya. Di WA gitu ya dari sana gitu. Dari regulator ya. Oke, berikutnya ini dari Eko Angga Suparno. Apakah ada batas maksimum pembelian di aset kripto? Apakah penarikan dana dari aset kripto akan real time? Dan apakah terdapat peraturan yang mengatur perdagangan aset kripto? Mohon penjelasannya. Ini sebetulnya sebagian sudah dijawab ini. Tapi gimana ini? Iya. Oke, tapi mungkin saya yang limitnya. Jadi untuk limit transaksi di kripto itu dibatasi berdasarkan profile user, Mas. Jadi sesuai dengan rekomendasi dari FATF ya. Kalau kita di Indonesia itu PPATK, bahwa kita akan melihat profil resiko dari user tersebut.
karena kita tidak ingin ini menjadi sarana untuk AML atau CTF ya, counter terrorist financing gitu. Jadi kita batasin limitnya. Jadi kalau misalnya memang dia user pertama, dia akan dapat limit, transaksinya juga terbatas. Tapi kalau kemudian dia mau naik limitnya ya, jadi dia mau naik limitnya, maka dia harus memenuhi beberapa kriteria atau beberapa dokumen tambahan yang dibutuhkan untuk melengkapi QIC atau know your customer gitu. Jadi semua itu ada tahapannya karena itu adalah bagian dari mitigasi. Sama persis seperti kita di wallet digital ya. Wallet digital atau e-wallet ketika saya belum QIC maka saya hanya bisa transaksi let's say 2 juta gitu ya. Tetapi kalau saya QIC saya bisa transaksi 20 juta gitu setiap bulannya. Ini kan sama, ini kan bagian dari risk mitigasi di dalam industri. Jadi tetap ada limit transaksinya. Terus kemudian yang kedua, untuk penarikannya dilakukan secara real time, yes. Nah, itulah yang kemudian berbeda industri kripto dibandingkan dengan industri saham. Kalau industri saham itu ada yang namanya H+1, ya kan? Dulu H+2, sekarang iya, sekarang H+1 gitu. Kalau di kripto, sesederhana kayak saya tarik duit saya dari e-wallet. Sesederhana itulah. Jadi saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Jadi ketika saya punya uang, terus kemudian saya mau narik, sesederhana kalau saya punya balance di e-wallet saya tertentu, terus kemudian saya mau narik ke bank. Sesimpel segitu, Mas. Jadi lebih mudah sebetulnya untuk menarik gitu ya, dan juga tentunya lebih transparan gitu, dan lebih aman sebetulnya di sini. Cuman ya jangan lupa perhatiin resikonya juga ya. Oke. Nah berikutnya. Wah, lama-lama jadi advisor kripto nih, Mas Bro. Siap, udah siap jadi saingan ini. Cakep. Oke. Selanjutnya. Ini dari Hamim Nur Setiawan. Oke, selamat sore. Saya sangat menyukai gebrakan-gebrakan yang dilakukan toko kripto. Oke, seperti Cryptoversity yang berisikan ilmu terkait kripto sampai peluncuran TKO melalui Launchpad Binance sehingga TKO bisa mendunia dan dapat mendorong toko kripto menjadi kripto exchange nomor 1 di Asia Tenggara. Untuk TKO ini, apakah nantinya ada jadwal burning token juga sehingga dapat mendorong kenaikan nilai dari TKO itu sendiri? Berapa maksimal supplier TKO? Sekalian nitip UID 341362. Oke, siapa tahu dikirimin TKO ya. Wih, bisa aja nih orang. Bisa aja. Oh, berapa tadi, Mas? Nomornya saya catat deh, saya kirim. Wih, hoki banget nih anak. Oke, 3413 641362. Oke, saya kirim TKO nanti. 341362. Nah. 341362. Oke, saya catat nih. Yang pertama tadi, ya dia berarti memang udah tahu. Jadi kami di toko kripto sekali lagi bahwa kita tidak fokus untuk di bisnis, Mas. Jadi itu yang membuat perbedaan toko kripto dibandingkan kompetitor kita, bahwa dari awal kita ingin mengedukasi market gitu. Jadi kita tidak hanya fokus di bisnis, tetapi bagaimana kita bisa edukasi market untuk kemudian market ini bisa expand lebih luas lagi. Jadi salah satunya adalah Cryptoversity. Jadi Cryptoversity itu kayak aplikasi, ya kan, di mana orang bisa belajar kripto dengan gampang gitu. Jadi melalui aplikasi biasa, kayak apa sih sebenarnya blockchain, apa aset kripto, itu sebenarnya ada semua di aplikasi yang namanya Cryptoversity. Kita sudah membuat aplikasi itu untuk bisa menjadi bagian dari edukasi ke market gitu. Terus kemudian yang kedua burning. Untuk burning saya masih belum bisa ngomong banyak ya untuk hal itu karena itu lagi dipersiapkan mekanismenya. Tetapi yang jelas bahwa kita di manajemen udah mempersiapkan cara untuk kemudian token ini bisa pricing-nya itu bisa stabil atau memang akan terus meningkat gitu harganya gitu ya, dengan eksekusi project planning yang tepat gitu, terus kemudian juga manajemen yang punya strong leadership yang kuat, dan partner kita yang tadi juga udah disebutkan Binance ya yang ada di global gitu, terus kemudian di Indonesia kita juga partner yang kuat juga. Jadi saya pikir mungkin makruh hukumnya kalau TKO itu akan turun sih harganya, Mas. Waduh, saya ngomongnya gitu lagi. Jadi kita berpikir bahwa TKO itu akan punya sebuah posisi yang bagus gitu untuk perdagangan aset kripto tidak hanya di Indonesia maupun di luar. Untuk supply-nya
kita membuat supply TKO itu total ada 500 juta TKO yang Oh, akan beredar nantinya. Nah, 500 wow. juta TKO ini yang kemudian akan digunakan itu hampir 70% itu akan digunakan untuk community, Mas. Jadi ini yang juga menarik gitu, banyak yang bertanya ke saya, loh kok dari manajemen atau kemudian dari development itu kecil gitu. Karena kita berpikir bahwa TKO ini kan token dari komunitas, maka kita akan mengembalikan lagi untuk token ini balik lagi ke komunitas. Untuk komunitas ini bisa mengempowering komunitas tersebut dan mereka bisa growing lah bersama-sama gitu. Baik. Oke. Mas Bro Manda, jadi memang kan oh ya ini ada juga nih yang satu lagi nih, si Ratno Cahyono yang tadi nih Mas, yang tadi ditanyain UID-nya ini TKO. Ratno Cahyono, dia nitip. Nah, ini bisa aja nih orang nih ya. Iya, Ratno Cahyono 215111. Ini lama-lama Mas, ini lama-lama acaranya kayak acara togel tengah malam ya Mas ya? Mas Bro, lu yang mulai duluan soalnya tadi ya kan. Tadi cuma kalau ada kodenya katanya. Udah ntar keluar. Jadi keluar. Oke, siap. Jadi ya itu dia tadi ya, kita udah ini sebenarnya kita pengen nanya banyak banget lagi nih Bro Manda soal aset kripto ini, tapi ya apa daya, waktu juga yang memisahkan kita. Ya kan? Dan tentunya dari tadi ngobrol memang seru juga ya untuk main aset kripto, jadi bisa menjadi satu alternatif juga gitu untuk kita investasi. Dan tentunya kalau dari tadi kita udah ngobrol, yang paling penting waktu beli kripto ini jangan cuman ikutan hype-nya doang, tanpa edukasi, tanpa pengetahuan apa-apa tentunya, dan juga jangan lupa untuk baca white paper sebelum beli aset kripto. Nah, jangan lupa juga untuk intip-intip ya, mitigasi risikonya agar bisa diperhatiin agar tidak salah ambil keputusan tentunya di situ. Mantap. Yang bisa bikin tidur jadi sulit dan lemah jantung dan lain sebagainya. Dan yang pasti ikuti aturan yang ada, tanya ke senior-senior ya kan, pahami diri apakah investor atau trader. Dan yang tentunya yaitu dia tadi, selamat mencoba. Oke, terima kasih banyak Bro Manda sudah berbagi informasi bersama kita di sini. Terima kasih. Sukses terima terus. Kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Bro Aldo. Terima kasih. Kapan-kapan ngopi kita. Asik. Oh, harus. Mau TKO kan? Mau TKO kan? Oh, boleh. Siap. Oke, terima kasih banyak. Dan ini untuk pertanyaan terbaik. Nah, pertanyaan terbaik ini ada siapa yang berhak untuk mendapatkan e-wallet senilai Rp200.000, yaitu ada Rizky Zulkarnain Anwar. Ya, oke, siap. Congrats ya Rizky Zulkarnain Anwar, dan tentunya kita juga acara ini bisa terselenggara karena udah diganti. Dan ini juga bisa terselenggara diskusi kita dengan baik. Tentunya ada support juga yang luar biasa dari Danone Indonesia. Ya, oke. One Planet, One Health. Dan teman-teman, sampai di sini diskusi kita. Dan terima kasih sudah join di Next Gen Summit 2021. Dari kemarin di hari pertama ada banyak room, ada 6 room, sampai hari ini di hari kedua ada sekitar 5 room. Nah, kemarin juga kita sudah ngebahas tentang bagaimana untuk melihat peluang bisnis di era zaman sekarang, dan juga kita sudah belajar dari para expertnya. Nah, hari ini juga kita ngomongin soal finansial, soal merdeka berinvestasi. Nah, teman-teman, semoga apa yang didapat dari 2 hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat Indonesia yang lebih keren tentunya ke depannya. Terima kasih banyak. I'm Rolando Sambuaga signing out. Asia.